Mataram. Pasti kalian sering mendengar kata Mataram kan? Entah itu dari video meme, atau mungkin kalian kenal karena kota Mataram punya Islamic Center yang indah. Atau, kalian belum pernah mendengar sama sekali kata Mataram? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari kerajaan Mataram kuno pada masa Hindu-Buddha. Maka dari itu, untuk menambah wawasan kalian, kami dari kelompok 3 kelas 10-10 akan membahas mengenai kerajaan Mataram Islam. Harap disimak ya. Halo teman-teman, untuk membuka materi kita pada hari ini, saya akan membahas secara singkat bagaimana bentuk awal mula berdirinya kerajaan Mataram Islam di Indonesia. Pada awalnya, kerajaan ini merupakan tanah yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang kepada Ki Ageng Pemenahan sebagai hadiah karena ia berhasil menumpas Arya Penangsang dari Jipang. Tanah tersebut berada di hutan Mentawok yang kemudian dikelola dan dikembangkan menjadi desa yang makmur. Setelah Ki Ageng Pemenahan meninggal, tanahnya diambil alih oleh keturunannya yakni Danang Sutawijaya. Pada tahun 1586, Sutawijaya memberontak terhadap Pajang dan mendirikan kerajaan sendiri yang kita kenal sampai sekarang yang bernama Kerajaan Mataram. Ia kemudian bergelar Penembahan Senopati dan memindahkan ibu kota ke Kota Gede, Yogyakarta. Baik teman-teman, kita beralih ke materi selanjutnya, yakni materi tentang sumber sejarah yang dimiliki oleh Kerajaan Mataram Islam. Pertama-tama saya akan membahas sumber sejarah yang dimiliki oleh Kerajaan Mataram Islam yang bentuknya sumber sejarah tertulis. Yang pertama ada Babat Tanah Jawi yang merupakan karya sastra Jawa yang berisi tentang sejarah Jawa dari zaman mitologis hingga zaman kolonialisme Belanda. Di mana pada karya sastra ini terdapat asal-usul dan silsilah raja-raja Mataram Islam. Yang kedua, ada berupa Serat Centini, yakni merupakan karya sastra Jawa yang berisi tentang petualangan Ki Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Serat Centini menyajikan gambaran tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa yang berada di Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber sejarah fisik yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram Islam. Untuk sumber sejarah pertama, kita akan membahas Bangsal Duda. Tentunya, bangunan ini sudah tidak asing lagi bagi kalian yang pernah berkunjung ke Kota Gede Yogyakarta. Karena Bangsal Duda ini merupakan sebuah bangunan yang terletak di Kompleks Makam Raja Mataram di Kota Gede, di mana kompleks ini dibangun sebagai tempat tinggal para janda raja-raja yang telah meninggal. Selanjutnya, ada Masjid Agung Kota Gede, yakni berupa sebuah masjid yang dibangun oleh Senopati pada tahun 1575 sebagai pusat kegiatan keagamaan di Kerajaan Mataram Islam. Baik teman-teman, untuk sumber sejarah selanjutnya, ada keris pusaka Mataram yang merupakan kumpulan keris-keris pusaka yang menjadi lambang kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Keris-keris pusaka ini diantaranya bernama keris Kiai Ageng Pemenahan, keris Kiai Ageng Gajah, keris Kiai Ageng Kebonagung, dan keris Kiai Ageng Surodiwiryo. Sekarang udah pada tahu kan sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Mataram Islam? Nah, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke materi selanjutnya yuk. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik di Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan politik di Kerajaan Mataram Islam menerapkan sistem feodalisme. Dalam sistem ini, raja adalah pemilik seluruh tanah kerajaan. Di samping itu, raja juga berperan sebagai penata agama atau pengatur kehidupan beragama Islam. Untuk menjalankan tugasnya, Raja Kerajaan Mataram Islam dibantu oleh beberapa pejabat tinggi kerajaan, misalnya Tumenggung, Patih, Adipati, serta Bupati untuk mengurus berbagai kebutuhan pemerintahan, pengadilan, maupun perang. Pada awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam, Danang Sutawijaya mengalami berbagai rintangan seperti dari Bupati Pantai Utara Jawa yang sebelumnya tunduk terhadap Pajang. Meskipun demikian, Kerajaan Mataram Islam berhasil memperluas wilayahnya hingga menduduki
Adapun masa kejayaan Kerajaan Mataram, Islam berada di bawah kepemimpinan Sultan Agung dari tahun 1813 hingga 1645. Di bawah kekuasaan Mataram sempat beberapa kali melakukan penjajahan ke Belanda untuk memenangi VOC. Sekian dari saya. Oke teman-teman, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kehidupan perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Nah, langsung aja kita simak penjelasannya. Letak Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Karena posisinya berada di pedalaman, kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasainya tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, kerajaan ini melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti di wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan cepat. Hal ini membuat kehidupan perekonomian masyarakat di Kerajaan Mataram Islam cukup makmur. Oke guys, kita akan lanjut tentang ke pembahasan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram Islam sangat membedakan antara keluarga bangsawan dan rakyat biasa. Raja memiliki seluruh tanah kekuasaannya, karena itu rakyat hanya menggarap tanah tersebut. Oleh karena penembahan Senopati memperluas wilayahnya, Kerajaan Mataram Islam menjadi kerajaan bercorak Islam paling besar di Pulau Jawa. Dilanjutkan dengan Sultan Agung yang berambisi untuk menyatukan Pulau Jawa menjadi kerajaan Islam. Karena pengaruh agama Islam yang kuat, inilah kehidupan sehari-hari warganya. Warganya sangat terpengaruh oleh syariah Islam. Meski begitu, tentu tradisi dan budaya Jawa tetap kuat, sehingga di banyak area kehidupan sosialnya merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan turun-temurun dari budaya Jawa. Oke, sekian dari Rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.